sendiri, udah ada bagian jantung sendiri ya. Jadi kalau anak ya kalian harus pelajari semuanya karena anak nggak bisa dipisah-pisah ya. Kita obatinnya holistik secara menyeluruh, kita obatin penyakitnya juga, kita obatin tumbuh kembangnya juga, kita obatin nutrisinya juga, imunisasinya juga ya karena nggak bisa dipisah-pisah gitu. Jadi kalau neurologi ya kita obati sendiri gitu. Nah ini mielitis transversa ya. Gejalanya dia mirip dengan sindrom Guillain-Barré tadi ya. Dia biasanya yang paling dominan itu dia mengenai sumsum tulang belakang gitu. Jadi sama-sama seperti dengan sindrom Guillain-Barré tadi, sama-sama akibat infiltrasi sel imun atau antibodi tadi ya. Cuma kalau ini di sumsum tulang belakang gitu. Sama-sama juga mekanisme imunologis gitu ya. Ditemukan 20% kasus pada anak dengan insiden kurang dari 16 tahun, sekitar 2/1 juta orang anak. Kejadiannya cukup jarang sih, tapi ada dia. Pasti kalian akan menemukan sesekali nanti, apalagi kalau jaganya di IGD gitu ya. Nih juga didahului oleh infeksi ya pencetusnya gitu. Tapi mekanismenya tetap mekanisme imunologis. Ini untuk mengingatkan kembali, kalau tadi akson ya, selubomyelin, ini medula spinalis, makanya dia mielitis transversa. Ini jadi kalau neurologis, kalau ditanya nanti pas koas, jangan cuma jawab refleks fisiologis, patologis, ini nervus cranialis juga harus diperiksa ya. Rangsang meningeal, tanah kaku kuduk, Brudzinski, dan yang lainnya semua diperiksa untuk menyingkirkan kelainan neurologis yang lain. Ini ya, di medula spinalis tuh, sampai di tulang belakang, mulai dari cervical 1 sampai 7 gitu ya, torakal ya, batang tubuh 1 sampai 12, lumbal 1 ya, sampai lumbal 5, di sakrum juga nih. Ya, dibagi nih spine, cervical, torakal. Ya. Nah, di dalam tulang ini ada ini ya, spinal cord nih, medula spinalis ya, ada selubung mielinnya juga. Jadi dia inflamasinya di sini nih kalau mielitis transversa nanti. Dia sepanjang medula spinalis ini ya. Gitu. Nanti makanya kita ronsennya dengan MRI tulang belakang ya. MRI kontras gitu. Nih letak medula spinalis tadi nih kalau dibuka ya. Dibuka nih dari tulangnya, dia kayak gini bentuknya. Nih, letaknya di kanalis vertebralis, kolumna vertebralis. Jadi kalau kita belajar penyakit, jangan cuma penyakitnya, ulang lagi anatominya biar nggak lupa ya. Anatominya, patofisiologinya, kalau perlu mikrobiologinya, kalau perlu histologinya, jadi inget gitu ya. Ini dibungkus oleh 3 meningen, dura mater, arachnoid, pia mater gitu ya. Ini bagian superior di foramen magnum pada tengkorak ya, tempat mulai dari medula oblongata otak, dari di bawah otak tuh ya, sampai di lumbar bawah ya mau ke sakrum. Ini ada 1 pasang saraf spinal. Fungsinya adalah menghubung impuls dari dan ke otak gitu ya. Fungsinya untuk mengkontrol dan mengkoordinasikan tubuh manusia. Jadi mengontrol sensasi, membawa sensasi atau informasi sensorik gitu ya, dari organ tubuh atau indera-indera kita dari perifer ke otak. Terus dia ngontrol juga gerak motorik, mengontrol kerja organ, membawa sinyal atau informasi dari otak ke otot atau organ-organ tubuh kita gitu ya. Dia fungsinya juga untuk refleks, mengkontrol gerakan refleks kita ya. Mielitis
ini adalah penyakit yang melibatkan peradangan saraf tulang belakang. Tadi medula spinalis itu ya, dia mengganggu sistem saraf pusat. Yang mengganggu sistem saraf pusat tadi dia fungsinya menghubungkan antara otak dengan badan ya, dengan saraf-saraf perifer, dengan saraf-saraf di organ tubuh gitu ya. Dia diambil dari bahasa Yunani, mielos tulang belakang, dan itis adalah peradangan. Jadi mielitis transversalis adalah proses inflamasi akut yang mengenai suatu area vokal di medula spinalis. Dengan karakteristik klinisnya adalah perkembangan saraf baik akut atau subakut dengan gejala disfungsi neurologis ya, bisa di motorik, sensorik, atau otonom di traktus saraf medula spinalis ya. Jadi dia kelainannya yaitu berupa kelemahan, terjadinya cepat ya, bisa disfungsi saraf motorik, sensorik, dan otonom. Bisa bersifat akut kurang dari 1 minggu atau subakut. Nah, jadi kalau akut biasanya dia penyebabnya adalah idiopatik atau mungkin dia berhubungan dengan penyakit lain, mungkin ada sklerosis multiple atau ada neuromielitis optika dan yang lain-lain. Ini adalah penyebabnya ya. Kalau penyebabnya itu biasanya ya tadi bukan biasanya ya, memang didahului oleh infeksi. Infeksi itu merangsang si sistem imun tadi ya. Penyebab pastinya belum diketahui, tapi yang jelas tadi dari sistem imun tadi menyebabkan inflamasi. Inflamasi ini pada saraf medula spinalis tadi mungkin didahului infeksi virus, infeksi yang lainnya ya, yang menyebabkan mekanisme autoimun tadi abnormal. Jadi dia mengenai pembuluh darah mengenai medula spinalis. Manifestasi klinisnya bisa berupa demam ya. Nah, kalau tadi sindrom Guillain-Barré demamnya kan 1 sampai 2 minggu sebelumnya. Kalau mielitis transversa ini bisa bersamaan dengan kelemahan dari anggota geraknya gitu ya, ada nyeri kepala, ada kesemutan, ya, gejala klasiknya ini kelemahan otot atau paralisis pada kedua lengan dan kaki. Tapi dia tidak seprogresif sindrom Guillain-Barré tadi ya. Terus kehilangan rasa nih ya, arefleksia ya. Bisa juga disertai disfungsi vesika urinaria, jadi nggak terasa dia mau buang air kecil atau mau buang air besar. Ini dia ya. Nah nih kira-kira nih, ini kan tadi nih ada medula spinalis ya nih di dalamnya ya. Nih gitu ya. Nih korpus-korpusnya. Jadi di medula spinalis ini akibat mekanisme autoimun tadi, ini ada lesi nih di medula spinalisnya. Nanti bisa dilihat dari MRI-nya ya, MRI spine. Awalnya mungkin kita bisa melakukan foto polos dulu, vertebrae anteroposterior, lateral ya. Tapi yang paling kelihatan adalah dengan MRI. Terus untuk menyingkirkan diagnosis banding lainnya juga gitu, apakah ada tumor, ada trauma, atau ada yang lainnya, ya kita harus lakukan si MRI spine, MRI medula spinalis ya, AP lateral. Atau kita bisa melakukan pemeriksaan darah, mungkin kelemahan anggota geraknya tadi akibat gangguan elektrolit, atau mungkin dia ada infeksi lain, ada autoimun lain, sistemik lupus erythematosus, mungkin ada HIV atau mungkin yang lainnya ya. Terus kita bisa lakukan juga lumbal fungsi sama seperti sindrom Guillain-Barré tadi. Kita temukan ada protein di LCS-nya lebih tinggi enggak, atau mungkin ada infeksi enggak gitu ya. di ininya cerebral spinal fluid-nya. Nanti kalau di anamnesis kita bisa dapatkan adanya kelumpuhan. Kelumpuhannya bisa kurang dari 1 minggu atau 1 sampai 2 minggu. Dia juga sifatnya simetris tapi tidak ascending dan progresif seperti
sindrom Guillain-Barré tadi. Dia paling dominan adalah rasa nyeri, ya, rasa terbakar, baal, ya, kesemutan, bisa juga terjadi gangguan penglihatan gitu ya. Ini nyerinya bersifat akut. Tapi kalau yang sindrom Guillain-Barré tadi, dia lebih dominan kelemahannya gitu ya, nggak bisa gerak. Terus paraplegi dan juga defisit motorik anggota bagian atas. Untuk menyingkirkan diagnosis lainnya ya kita tanyalah ada trauma enggak, atau ada ke arah keganasan, berat badan turun, atau ada gejala lain sebelumnya, pandangannya, double gitu ya, atau ada nyeri kepala terus-menerus gitu ya, kita singkirkan diagnosis lainnya. Atau mungkin dia riwayat penyakit SLE, misalnya ada malares gitu ya. Ada gangguan ginjal, ada yang lain-lain. Ini pemeriksaan fisiknya ya. Nah, dia, defisit motoriknya progresif, terutama di ekstremitas bawah, tapi dia tidak seprogresif dari sindrom Guillain-Barré tadi ya. Sama-sama fleksif, sama-sama kelemahan gitu ya. Sama dengan sindrom Guillain-Barré tadi. Juga ini, ekstremitas atas juga mungkin terlibat, tapi dia tidak seperti sindrom Guillain-Barré tadi ya, dia progresif cepat, langsung dia menjalar ke atas, kalau ini enggak. Ini juga dominan bisa retensi urin tadi ya, gangguan saraf otonom. Mungkin buang air kecilnya nggak terasa, mungkin sulit buang air kecilnya, kadang sampai sulit buang air besarnya gitu ya. Ini juga, pada anak-anak laki-laki. Ini kriteria diagnosisnya kira-kira ada disfungsi sensorik, motorik, dan otonom ya. Ini pada MRI tulang belakang adanya ditemukan hiperintens atau nanti ada lesi ya. Ada di daerah torakal. Tanda dan atau gejalanya bilateral, dua-duanya ya, kanan kiri, karena dia di medula spinalis kan, dia, serabut sarafnya langsung ke perifer, jadi dia juga simetris bisa. Adanya disfungsi sensorik, nggak ada compression cord lesion, jadi nggak ada trauma atau tekanan atau yang, tumor atau yang lain-lainnya ya pada, spinal cord-nya. Jadi memang, adanya inflamasi mekanisme dari autoimun tadi ya, sistem imun gitu. Ini, MRI tulang belakangnya juga ditemukan adanya penyengatan kontras, nanti ada ya contohnya. Diagnosis bandingnya, adalah, bisa penyebabnya lain ya, bukan idiopatik gitu, jenis myelopati lain gitu, bisa karena kompresi sumsum tulang belakang, atau yang bukan karena non inflamasi, mungkin karena tumor dan yang lain-lainnya ya. Terus juga bisa kelainan, ini tadi ya, herniasi diskus, ada massa di medula spinalis, ada fraktur tadi di korpus vertebrae-nya gitu ya, atau tibi tulang atau yang lain-lain, semuanya gangguan di medula spinalis gitu. Ini pemeriksaan gold standarnya adalah MRI tulang belakang dengan kontras gitu. Kita lihat gambaran dari medula spinalisnya, ada lesi inflamasi atau enggak, ada peradangan atau enggak, dan juga untuk menyingkirkan diagnosis lain. Apakah ada fraktur, ada kompresi dari korpusnya ya, korpus vertebrae, atau mungkin ada tumor di medula spinalis. Jadi kita harus periksa MRI spine-nya gitu ya. Nah, ini kira-kira, ini kan nampak nih, tuh ya, adanya tebal ya, adanya tanda-tanda inflamasi. Tuh, ya putih-putih ini ya, si penyengatan pada MRI-nya. Ini pemeriksaan penunjang. Ini tadi untuk menyingkirkan diagnosis lain ya. Mungkin penyebabnya ada SLE atau kekurangan vitamin B12 dan lain-lain. Ini pemeriksaan LCS untuk menyingkirkan diagnosis lainnya juga bisa ya, karena infeksi, karena TB, karena infeksi virus lain gitu ya.
kita lakukan pemeriksaan sum-sum tulang belakang. Terapinya kurang lebih sama karena mekanismenya yang mendasari adalah autoimun. Tapi kalau pada mielitis transversalnya ini kita bisa menggunakan steroid dosis tinggi, yaitu metilprednisolon gitu ya. Kita berikannya dosis tinggi itu 10 sampai 30 miligram selama 3 sampai 5 hari gitu ya. Terus atau enggak kita bisa pakai imunomodulator tadi, intravena imunoglobulin. Ya, atau kita bisa melakukan plasmaparesis tadi ya. Bisa kita berikan CPA dan MMF ya. Ini untuk rehabilitasi mediknya, untuk dia disfungsi motorik, sensorik, atau otonom ya kita harus rehabilitasi, kita terapi dia lagi ya. Terapi berjalan, terapi motorik, buang air kecilnya, buang air besarnya, karena dia tadi ada disfungsi otonom juga gitu. Nah, dia harus dirawat nih karena ada kelemahan anggota gerak. Kita observasi untuk memberikan obat-obatan intravena atau mungkin kita mau plasmaparesis tadi. Terus dia juga bisa berulang atau rekuren gitu ya. Nah, ini prognosisnya. Prognosisnya anak-anak lebih baik dibandingkan dewasa ya. Kalau misalnya ada disfungsi, kita cepat terapi, kita cepat lakukan rehabilitasi medik, kita cepat berikan metilprednisolon tadi, plasmaparesis, tentu prognosisnya lebih baik gitu ya. Sekitar 89% mengalami gangguan berjalan, 50% membaik setelah 2 tahun gitu ya. Kalau angka mortalitasnya kalau dia mengenai saluran pernapasan ya. Nah, ini udah bisa baca nanti. Oke. Jadi harus dipantau secara berkala. Jadi bisa di rehabilitasi medik, terus dipantau setiap 3-6 bulan sekali ya. Oke. Ada yang mau bertanya?